Selamat malam, Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya kok malam ini agak-agak produktif ya. Kemarin malam saya ngobrol sama salah seorang orang hebat lah, orang hebat yang bicara tentang bagaimana mengatasi rumah panti di era pandemi. Malam ini saya juga pengen ngobrol dengan seseorang yang juga ikut terdampak gara-gara pandemi ini. Saya akan berbincang dengan Bu Pauline Suharno. Beliau adalah Sekjen Astindo ya, Sekjen Astindo, Asosiasi Travel Agent Indonesia. Nah, jadi di bawah Astindo ini ada begitu banyak travel agent yang bahasa yang paling ininya adalah bukan gulung tikar tapi mati suri, barangkali itu bahasa yang paling pas yang bisa kita sebut gitu ya. Saya lagi menunggu Bu Pauline untuk join malam ini. Bu Pauline bisa invite saya? Oke, sudah terlihat. Saya akan ngobrol dengan Bu Pauline. Banyak hal tapi ya santai-santai aja, nggak usah yang berat-berat amat ya Bu Halo, Pauline. Selamat malam Bu Pauline. selamat Apa malam. kabar? Baik. Aduh, saya percaya Bu Pauline sangat confident malam ini karena lama tidak keluar rumah sehingga ketika Kelamaan nggak keluar rumah justru. memiliki kesempatan seperti ini seperti mau disampaikan semuanya kepada masyarakat gitu. Unek-uneknya mau keluar semua. Nah, ini saat yang tepat Bu Pauline untuk menyampaikan bahasa lain sebenarnya mempertanggungjawabkan gimana nih masa depan travel di Indonesia, gimana nih masa depan pariwisata di Indonesia dan dunia gitu. Nah, Bu Pauline ini, teman-teman sekalian yang baru bergabung di live IG saya malam ini adalah Sekretaris Jenderal, wow, Sekjen gitu loh, Asosiasi Ceritanya. Travel Agent Indonesia. Bu Pauline, sudah banyak Ya. pasti unek-unek, tapi kira-kira unek-unek awal yang ingin disampaikan Ibu sebagai sekjen yang membawahi banyak travel di Indonesia Mhm. ini, apa nih yang ini harus pecah nih, kalau kalau visual itu harus pecah dulu gitu loh. Dan maksudnya publik harus tahu gitu. Monggo Bu Pauline gitu. Thank you Pak Acep buat kesempatannya. Well, basically kita semua udah tahu nih dengan pandemi COVID-19 ini, sebetulnya travel agent termasuk travel agent pada khususnya dan pariwisata Indonesia pada umumnya itu kan yang terdampak pertama kali di awal-awal kita tuh udah kena duluan gitu ya. Nah, tapi kok kayaknya sampai semakin kemari itu tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk membantu si pelaku pariwisata ini gitu. Kita mau diapain sih? Jadi kita pelaku-pelaku tuh mau dibiarin mati suri, mau dibiarin tenggelam. Kita tuh dari berbagai sektor, dari nggak cuma travel agent ya, tapi juga dari teman-teman perhotelan, dari teman-teman UKM, kemudian dari teman-teman sektor pariwisata ini kan efek dominonya banyak. Supplier kita itu kan banyak. Kita tuh udah help, nggak tolong kemana-mana gitu kayaknya, tapi kok Udah belum ada SOS. langkah konkret. Udah SOS gitu, udah mau tenggelam kayaknya gitu. Tapi nggak ada langkah konkret. Jadi kita paham banget pemerintah pasti juga punya prioritas-prioritas mana yang mau didahulukan. Mungkin dari segi kesehatan masyarakat dulu, kemudian dari social safety net. Nah, kita nih memang oke lah kita menerima kita di nomor sekian kan. Tapi ya tolong langkah konkretnya itu peraturan yang pemerintah keluarkan diimbangi dengan langkah-langkah konkret yang memang sudah diterapkan di lapangan. Contoh, kita minta nih langkah-langkah awal, kita minta pajak dong tolong dikurangi supaya kita bebannya nggak terlalu Oke. berat. Kemudian kita diberi keleluasaan untuk bayar THR-nya mungkin dicicil gitu. Terus pinjaman-pinjaman kewajiban kita terhadap pihak perbankan atau pihak ketiga tolong dibantu untuk disesuaikan karena ini kan selama 3 bulan kita otomatis nggak ada pemasukan dari bulan Wait, Februari Mbak. sampai sekarang. Emang sejauh ini belum ada tindakan konkret ya? Minimal beberapa poin yang tadi sampaikan itu soal pajak. Emang belum ada Oke, diturunkan gitu?
aturannya sudah ada, tapi ke Aha. bawahnya, implementasi ke bawahnya itu yang belum jalan. Jadi contoh nih, Oh. pinjaman. Kan Hmm. Pak Jokowi kan udah bilang, kita senang banget Pak Hmm. Jokowi itu benar-benar menanggapi sekali apa Hmm. Hmm. masalah-masalah kita ya. Jadi seperti cicilan Hmm. di bank, cicilan terhadap pihak Hmm. leasing, kendaraan. Ini kan mobil-mobil, Hmm. kendaraan angkutan wisata, semuanya pada nggak jalan. 3 bulan nih nggak jalan Nah. nih, gimana si pengusaha Hmm. angkutan wisata bisa mendapatkan revenue untuk bayar cicilan mereka, kewajiban mereka. Nah, Hmm. Pak Jokowi kan udah bilang, leasing nggak boleh nagih-nagih. Kemudian bisa di apa tunggak apa cicilan mereka bisa ditangguhkan Hmm. untuk sementara waktu. Yang Hmm. ternyata pada kenyataannya itu malah nggak bisa. Jadi pas lagi Hmm. seperti pihak perbankan, waktu kita tanyakan nggak cuma sekali nih ya, saya yakin teman-teman Hmm. travel agent ngalamin masalah yang sama di Hmm. Jakarta maupun di kota-kota lain, di daerah-daerah lain, semua mengalami masalah yang sama. Hmm. Ketika kita menanyakan mengenai kewajiban kita terhadap pihak perbankan, apakah sudah ada regulasi untuk ditangguhkan, paling nggak kita libur bayar cicilannya dulu, tapi kita bayar bunganya. Nah, Hmm. ini ternyata dari OJK, dari BI belum ada realisasi. Jadi aturan dari pemerintah pusat sudah ada, tapi ke bawahnya belum Implementasi. jelas. Iya, betul. Terus Sudah ada pajak-pajak upaya audiensi gitu yang sering mungkin bisa lebih teriak-teriak itu makanya udah mengerucut. help-helpnya udah kemana-mana sampai termasuk ke Hmm. media juga, kita sudah buat Masalahnya media health noise. healthnya masih dari rumah sih ya, belum turun ke jalan atau Nggak boleh kemana-mana, mesti bawa-bawa demo poster kali. atau apa gitu. Demo nggak boleh, izinnya nggak keluar buat demo. By the way, Mbak Pauline, yang di bawah Astindo itu ada berapa sih di bawah asosiasi ini, asosiasi travel ini yang Travel agent sekarang di katanya mati suri ya, yang paling pas itu mati suri ya? Iya, benar. Hmm. Di bawah yang menjadi anggota Astindo itu ada 900. Tetapi travel agent berlisensi resmi di Hmm. Indonesia itu Hmm. ada kurang lebih sekitar 8.000. Hmm. Jadi, karena Astindo ini kan Asosiasi Travel Agent Indonesia, kita membawahi travel agent, biro perjalanan Hmm. wisata yang merupakan agen dari maskapai penerbangan. Hmm. Tapi ada asosiasi travel lainnya yang mereka membawahi inbound tour operator, membawahi operator umroh haji. Jadi sebenarnya Hmm. keseluruhan total travel agent di Indonesia itu kurang lebih sekitar 8.000 yang berlisensi ya. Itu kalau kita hitung atau Mhm. mungkin prediksi ya, kalau pastinya mungkin agak rumit. Jumlah karyawan yang ada di bawah ini sampai berapa banyak, Pak? Kurang lebih 2 juta. 2 Dan juta ini 2 juta orang. tuh karyawan resmi, tetapi di Hmm. bawah di efek itu tadi saya bilang, di efek dominonya itu kan banyak. Jadi kan sektor-sektor itu karyawan resmi ya, belum termasuk dengan Hmm. Hmm. yang freelance-freelance seperti tour guide ataupun Hmm. tour Hmm. leader, lalu Hmm. supir-supir angkutan wisata, tenaga-tenaga LO, ini kan efek dominonya kemana-mana. Jadi yang Hmm. Hmm. tenaga kerja resmi 2 juta, tapi yang kontraknya freelance-nya juga banyak. Dahsyat pandemi ini ya. 2 Banget, juta luar mati biasa. suri. Nah, semasa waktu zaman dulu kan kita pernah nih ngalamin krismon-krismon begini kan. Nah, Ada nah, juga nah, yang nah. zamannya SARS, zamannya Hmm. waktu krisis moneter. Nah, tapi menurut yang sudah pernah mengalami hal-hal ini sebelumnya, ini yang paling luar biasa, paling dahsyat karena betul-betul kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa jualan apa-apa. Kalau zaman itu, waktu zaman SARS, yang terkena itu Hmm. Singapura dan Hong Kong, regional. Hmm. Kita masih Ini bisa jual long global. haul. Ini global, Hmm. seluruh dunia kena. Jadi Pandemik barang global ya. dagangan kita nggak ada. Kita nggak bisa kemana-mana. Mbak, aku itu dengar cerita ya. Ada yang Hmm. dirumahkan, ada yang di halt Yes, gajinya, para pekerja di yes, bawah it's travel true. ini. Ada, Yep, bahkan THR juga ada yang nggak terbayar, ada yang ya dibayar betul. penuh, ada yang bertahap, macam-macam gitu ya. Yep, That's a real apa story yang yep, Mbak Pauline apa namanya dengar. ya. Jadi karena kita kan berusaha untuk apa ya namanya mengurangi cost perusahaan, operational cost. Jadi pas Hmm. lagi waktu mulai di bulan Februari itu kita mulai mengurangi, beberapa teman travel agent terutama yang besar-besar juga itu mulai Aha. mengurangi apa namanya gaji karyawan, unpaid leave. Jadi kita mulai dari Hmm. unpaid leave dulu nih, karena kan kita berharapnya sebetulnya
pandemi ini nggak lama. Kita tuh punya hope, kita tuh optimis bahwa ini cuma sekitar wilayah Tiongkok, regional. Waktu itu kan bulan Februari yang kena baru Tiongkok Ya, dan betul. Korea Selatan, lalu Singapura Hmm, sedikit-sedikit. Nah, jadi hmm, kami berharap kita masih bisa punya hope nih buat jualan. Nah, di bulan Februari itu mereka mulai dengan unpaid leave kurang lebih baru 25% dipotong hmm, gajinya di hmm, bulan Februari ya. Nah, semakin kemari karena bebannya semakin banyak dan semakin banyak negara-negara yang terkena dampak sehingga ya itu tadi saya bilang dagangannya makin semakin hmm, gak ada, hmm, 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 akhirnya hmm, makin bertambah lah unpaid leave-nya tuh dari 25% bertambah 50%, bahkan bertambah sampai full 1 bulan, terutama hmm, bulan April dan bulan Mei ketika kantor kami tidak boleh beroperasi. PSBB kan udah kan, kantor kami tidak boleh betul. beroperasi gitu. Jadi ya full selama bulan April Mei itu banyak sekali yang perusahaan tidak sanggup, mereka akhirnya merumahkan seluruh karyawan dalam arti kata unpaid leave ya, jadi sama sekali tidak Hmm, diberikan hmm. gaji. Bulan Juni ini kira-kira juga akan mengalami hal yang sama ya, Mbak Fauni? Kan kemarin Juni Juli PSBB ini. sudah, yes, bulan Juni ini PSBB sudah dilonggarkan, PSBB transisi, kita sudah mulai boleh buka kantor. Nah, ini Hmm. kekhawatiran tersendiri buat kami, karena ketika kami buka kantor, barang dagangan kami masih belum Dagangannya nggak. ada, tapi tamu-tamunya pada datang ke kantor minta refund semuanya. Tokonya, ya kita nanti bicara soal refund, tapi kita bicara dulu soal prospek bulan Juni. Kantornya, tokonya sudah buka, tapi dagangannya Yep. belum ada kan. Nah, Nah, ini kan dagangan, satu masalah sendiri yang yep. tentu saja harus ada kiat ya, harus ada semacam triki lah agar semua bisa teratasi. Karyawan sudah mulai bekerja, ada haknya dong, harus harus digaji. Yep. Tapi dagangan juga sudah harus mulai ada. Bagaimana kalau kita bicara tentang yang lokal-lokal dulu deh, misalnya. Mhm. Kalau ini kan pandemi global ya, yang ya mungkin peluangnya masih sangat tipis lah untuk jual dagangan keluar. Tapi kalau kita bicara yang lokal-lokal dulu gitu, itu apakah sangat possible gitu untuk memulai ini dari masa sulit ini gitu, Mbak? Buat kita everything is possible karena buat Mhm. travel agent tuh palu gak ada, apapun dijual sama travel agent. Sampai pas lagi zamannya Baru nggak? kemarin pandemi, bener, travel agent itu sangat kreatif. Jadi Hmm. even pas lagi pandemi kemarin waktu barang dagangannya itu nggak ada, mereka dengan kreatifnya teman-teman tuh buat virtual tour. Jadi Hmm. virtual tour ke museum lah, virtual tour ke Hmm. Eropa, ke Hmm. Hmm. Amerika, ya Hmm. Hmm. mereka jadi tamu-tamu tuh bayar say like 75.000, Ya, 100.000, mereka walaupun bisa lihat, nggak seberapa lah gitu ya, tapi ya bisa lihat tapi lewat online situasi nah, kan pariwisata yang kreatif dituju. jadinya Hmm. kan. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. menghadapi masa-masa PSBB dilonggarkan, negara lain mungkin belum terima Indonesia, tapi betul kita bisa bepergian domestik dan memang ini yang jadi semangatnya kita, semangat Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kita menjual paket wisata domestik. Nah, tapi kembali lagi ternyata paket wisata domestik ini tidak semudah yang dibayangkan karena menghadapi new normal banyak Hmm. sekali destinasi-destinasi yang belum siap. Jadi seperti Bali ini kan Bali ini kan yang akan digadang-gadang duluan nih akan mau dimulai dengan Yep. SOP new normal. Hmm. 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 Destinasi-destinasi itu selama kita riset start dari nol, apakah destinasi ini sudah memperbaiki kondisi mereka sudah disesuaikan dengan new normal. Pak Ecep Hmm. kan tahu Indonesia itu kan Hmm. kita kan sekarang mau semangatnya kita nih kita maunya CHS dulu kan cleanliness, health sama safety Hmm. kan. Indonesia Hmm. itu tangan Hmm. yang buat ngambil makanan sama tangan yang buat ngambil duit kan sama. Lihat. Itu kan itu satu hal yang perlu disorot gitu. Terus kemudian dengan Ah, masalah ah. sanitasi, masalah hygiene, sanitasi aja, toilet-toilet di destinasi banyak sekali yang maaf masih belum layak. Kemudian Betul. dari sisi hygiene, apakah tersedia tenaga medis atau fasilitas medis yang cukup baik di destinasi wisata? Ini kan juga penting. Kalau misalkan amit-amit ya sampai ada terjadi sesuatu ketika masyarakat Hmm. atau travelers itu perlu bantuan medis, apakah sudah Hmm. tersedia fasilitas yang memadai di Dengan destinasi standar tersebut gitu. standar protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Nah, maupun WHO kan, iya, tentu saja. heeh. Mbak, sebelum lebih jauh ke Mhm. planning gitu, ini kan di 2 bulan terakhir pasti sudah ada planning yang keberangkatan, tapi tiba-tiba harus berhenti karena pandemi ini. Iya. Mereka sudah bayar, mereka Mhm. sudah mempersiapkan segala macam, nah itu cancel.
Tapi kan kalau ilmu travel itu kan sudah beli tiket, sudah ini itu, udah pesen hotel dan lain sebagainya. Ini bahasa awam saya sebagai traveler gitu ya. Ya, Bagaimana mengatasi tuntutan pengembalian uang bagi orang yang memang sudah merencanakan? Mereka kan biasanya tidak mau tahu, ah saya nggak tahu, mau tahu. Saya batal, uang kembali 100% gitu ya. mm-mm. Refund-refund model ini nih, bagaimana menjawabnya, Mbak? Ya, kami balik lagi ke travel agent itu kan sebetulnya kan calo ya, dan istilahnya Mm-mm, perantara. mm, Kita itu kan mm, menjual mm. barangnya orang sebetulnya. Maskapai, tiket pesawat, kemudian Punya orang, hotel, punya orang, tour punya Bapak operator, Ulin layanan di bukan? luar negeri. Bukan. Saya amin kalau bisa punya maskapai, tapi nggak mau punya maskapai sekarang bangkrut, takut. Balikin uang terus, uangnya keluar semua. Jadi Terus, terus, terus. maskapai ini kan juga punya masalah dengan cash flow mereka sendiri. Ketika Mm-mm, pesawat-pesawat mereka dirumahkan, yang jalan cuma cuma pesawat kargo atau repatriasi, mereka pun mm-mm, juga mengalami kendala untuk cash flow, tidak ada revenue yang masuk, tapi mereka harus membayar operational cost gaji karyawan, biaya parkir pesawat, itu kan juga tetap mm-mm, harus dibayar. Sehingga mm-mm, ketika tamu meminta refund, waktu awal-awal nih Januari Februari airlines masih sanggup lah, masih punya uang lah buat mengembalikan dalam bentuk cash. Walaupun mm-mm, proses itu lama ya, perlu waktu 2 sampai 3 bulan. Tetapi mm-mm, ketika semakin dengan berjalannya waktu, pandemi ini belum berakhir, mm-mm, airlines kan juga kehabisan cash flow akhirnya. Mereka menawarkan pengembalian dalam bentuk credit voucher, di mm-mm. mana kredit voucher ini bisa digunakan untuk penerbangan berikutnya. Jadi tidak boleh lagi ada refund dalam bentuk cash, tapi mereka menyarankan, bukan menyarankan sih, mengharuskan sebetulnya ya, penumpang Mhm. dipaksa untuk terbang lagi menggunakan maskapai tersebut, cuma batas waktunya tadinya Desember 2020, tapi kita tawar sampai jadi Desember 2021. Ini Mhm. perlu fight-nya banyak sih Pak Yap. Ecep. Jadi kita dari asosiasi ini kita Mhm. kita ngerti sekali masalahnya penumpang. So kita di level regional, di level internasional, kita pun fight dengan asosiasi maskapai Aha, supaya maskapai ini juga mengerti nih, si pelanggan ini kan nggak bisa dipaksa pergi begitu aja. Musim heeh. liburan di Indonesia sekarang musim liburannya Juni, Ya, Mei, betul. Juni kan. Mhm, Nah, kalau mhm. misalkan tiket itu dipakai cuma sampai bulan Desember, nggak Mhm. semua orang bisa pergi liburan Desember. Apalagi dengan perlambatan ekonomi, dengan bisnis melemah, we will never know. Nggak Yap, tentu mereka bisa berangkat lagi di bulan Desember betul, secepat betul, itu betul. gitu. Jadi solusinya adalah apa yang paling Sabar, make sense? sabar. Pakai ilmu sabar ya. Pakai ilmu sabar, pakai ilmu ilmu apa ngocehnya mesti semakin banyak. Well, kita mengerti Ilmu sekali sabar, ilmu travelers. ikhlas. Kita ngerti Ah. banget travelers pasti pengen Mhm. uangnya kembali secepat mungkin, tapi juga tolong dipahami kita perlu waktu untuk proses. Terlebih kantor maskapai itu nggak boleh buka loh 2 bulan ini. Jadi kantor airlines itu sama Mhm. masalahnya dengan kita nggak boleh Mhm. buka kantor. So Mhm. waktu mereka proses refund, oke lah, proses normal nih biasanya 2 sampai 3 bulan kan Mhm. mengembalikan Mhm. uang. Tapi Mhm. ketika di proses yang tidak normal ini, ketika semua Mhm. orang dirumahkan, kan kita di rumah nggak punya sistem Iya, administration, sistem keuangan ada nggak di boleh kantor diakses dari semua. rumah kan, di Betul. kantor kita nggak boleh akses dari rumah. Jadi maskapai pun mengalami kendala ketika kita memproses refund, mereka nggak bisa kerjakan. Yaitu ilmu sabar, ilmu ikhlas yang Normalnya penting. itu normalnya itu refund tuh berapa lama sih dari maskapai ke agent, ke travel agent? dua Kalau sampai tiga bulan cancel kurang lebih. dua dua sampai sampai tiga tiga bulan. bulan. Yes, Itu dua sampai seratus tiga persen bulan. kembali atau Eh, ada pemotongan atau bagaimana? ada kondisi. Jadi kondisinya gini, kalau selama maskapainya memang membatalkan penerbangan, reschedule seperti yang terjadi di saat pandemi COVID ini, itu Mhm. full refund, tapi tolong Oke. dimengerti juga, pasti kan ada administration fee. Karena travel Hmm. agent itu kan punya beban biaya, biaya PPN, udah bayar ke negara Hmm. loh, itu begitu issue tiket, begitu jualan kan langsung bayar ke negara PPN. Dan itu nggak Lalu bisa kemudian balik. juga ada, ya itu kan nggak mungkin bisa balik kan, Ya, ya, ya. administration fee, biaya kita sewa komputer, biaya karyawan itu kan nggak mungkin dikembalikan utuh-utuh. Karyawan kita kan juga butuh waktu loh untuk ngoceh-ngoceh nih kayak begini. Hmm, Bapak mau hmm, pergi hmm, hmm, kemana, hmm, berangkat hmm, hmm, kemana, schedule-nya seperti apa. Itu kan hmm. service charge yang harus dibebankan kepada klien. Nah itu yang dijadikan administration fee, pemotongan administration fee ketika klien melakukan proses refund Hmm, gitu. hmm, 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 hmm. Nah, eh, kalau dari sisi penundaan,
Tadi Mbak Mhm. Pauline sampaikan ya, mungkin Desember bisa berangkat lagi gitu ya, kalau situasinya Yup. sudah normal. Dari Mhm. sisi ini nih, sebagai seorang traveler misalnya, kalau saya menempatkan diri sebagai orang yang selalu bepergian atau berkunjung, berlibur gitu, ada potensi penambahan nggak sih eh, dalam situasi begini? Misalnya Tidak dari untuk normalnya saya, dari Mhm. normalnya misalnya taruhlah saya spend money hampir 5 juta untuk sekali traveling misalnya ya, Mhm, mhm, sendiri gitu mhm. ya. Mhm. Di bulan Desember itu, apalagi Desember itu kan peak-peaknya liburan dan lain sebagainya, apalagi pandemi seperti ini, berapa kira-kira penambahan dana yang barangkali bisa di ini kan Mbak, di spend kan? Eh, ini juga kan katanya kepastian itu adalah ketidakpastian itu sendiri ya. Ketidakpastian. Hmm. Apalagi tadi seperti saya sebutkan sekarang semua orang terdampak dari sisi ekonomi. Gaji yang dipotong, kemudian bisnis juga melambat, nggak bisa Hmm. dagang, otomatis pasti Hmm. penumpang terutama minta budget semurah mungkin. Hmm. Itu menjadi satu masalah di mana kondisi new normal nantinya akan membebankan lebih banyak cost kepada traveler. Contoh, Hmm. kapasitas angkutan kan nggak akan full seperti biasanya. Tadinya Oke. bisa full 100%, sekarang cuma bisa Hmm. 60 atau 70%. Kalau yang Sederhananya ada 3 seat itu yang tengah harus kosong. Nah, jadi kan maskapai pasti akan membebankan biaya lebih. Jadi era Hmm. low cost carrier sepertinya akan tidak ada lagi karena yaitu beban-beban biaya kapasitas maksimum sudah tidak mungkin lagi. Itu Jadi termasuk termasuk mungkin dengan tiket-tiket promo gitu mungkin akan hilang ya atau sementara ditiadakan. sementara akan ditiadakan konfirmasi dari beberapa maskapai penerbangan domestik dan memang ini adalah apa ya instruksi dari gugus tugas. Jadi gugus tugas ini minta supaya kita masih tetap mereka membatasi penerbangan, membatasi perpindahan orang, membatasi tatap muka. So untuk membatasi hal ini salah satunya adalah dengan menaikkan harga tiket supaya hanya yang betul-betul berkepentingan yang boleh berangkat. Hmm. Em, Teman-teman yang baru bergabung, Mbak Pauline ini adalah Sekretaris Jenderal, Sekjen ya, Astindo, Asosiasi Travel Agent Indonesia, di mana membawahi begitu banyak travel agent yang saat ini kondisinya, saya sih tadi di awal Mati mengatakan suri. mati suri. Mati suri itu kan sesuatu yang apa namanya apa ya menyulitkan posisinya ya. Mau hidup susah, mati juga enggak gitu ya. Bener. Dan bentuknya kayak malam ini nih kelihatan nih. Rambutnya barangkali 2 bulan yang lalu Mbak Pauline tertata dengan rapi, Enggak sekarang. begini, iya. Ini udah, aduh, amburadul. Nggak bisa gunting rambut. Tapi kerja di rumah terus ya Mbak ya, selama ini ya? Di rumah, iya, di rumah. Di rumah tuh. Apa Iya. yang membedakan mengelola travel-travel yang begitu banyak di rumah dengan di luar rumah, Mbak Pauline? Kalau boleh berbagi cerita sedikit ya. Hmm, sebetulnya kalau work from home itu Jam bisa kerjanya lebih dilakukan banyak deh kayaknya, kalau saya lihat. betul. Gini hari masih kerja juga kan akhirnya. Nah, betul. Ya, ya, apa yang Basically, membedakan? Hmm. eh, waktu awal-awal kayaknya oh iya kayak longgar banget bisa lebih nggak disiplin nih masih bisa mandi sampai Hmm. siang Hmm. gitu kan Hmm. tapi Hmm. ternyata makin kesini kok acaranya makin sibuk makin banyak yang harus dikerjakan jadi pas lagi awal-awal itu saya masih sempat rajin-rajinnya tuh saya ngajakin teman-teman yuk kita ikutan e-learning yuk siapa tahu kita bisa dapat Hmm. sesuatu lah gitu e-learning ngambil kelas yang 6 bulan loh malahan dapat potongan diskon segala macam ternyata sampai sekarang sampai PSBB-nya selesai nggak sempat diambil sama sekali itu kelas Malah mikirin kerjaan terus. karena itu mikirin minta tolong, Oh, kita tahu. mikirin help. Bolak-balik kerjaannya bikin presentasi, mau minta Jadi tolong. ada Ini dua ya ya. minta tolong sama siapa ya? Ada dua ya, Mbak Pauline. Help dan hope ya. Help dan hope. Semoga sih ya. Jadi Iya. minta tolongnya itu. Termasuk ke DPR loh. Kita udah ke DPR juga, ke DPRD juga. Gitu. Ya saya sangat memahami dan saya juga ikut berdoa mudah-mudahan sebagai pecinta apa bepergian gitu ya sangat berharap ini segera selesai. Pasti Saya kakinya udah gatel kan? betul. Saya kan ikut beberapa event maraton dunia, Mbak Pauline. Saya ikut di Hahaha. Berlin, saya ikut di Oke. Chicago 2019 dan planning saya dua di tahun ini. Awal tahun di Tokyo Marathon, kemudian di New York Marathon Ah, dan semuanya cancel kan udah cancel. kan? Iya, Nggak iya, bisa iya. ngapain. Lari Memang, juga nggak memang. bisa, hanya lari-lari dari tanggung jawab aja sekarang. Aduh, saya pengen dong diajarin ilmunya lari dari tanggung jawab tuh kayak gimana.
Nanti sesi khusus itu. Mbak, tapi kerja dari rumah ini Mhm. pasti sambil ngemil, sambil makan. Kira-kira ada efeknya nggak sih ke berat badan? Saya dulu nggak semelebar ini nih mukanya nih kayaknya nih. Secabi ini ya. Dulu kayak dulu nggak cabi ini deh. Baju sempit deh kayaknya. Dari sekarang sudah jujur-jujur aja nih. Kalau bohong kan nanti nggak dipercaya orang. Berapa kilo nih bertambahnya berat badan Nggak berani nimbang, gara-gara takut pandemi? nangis. Oh, nggak, Nggak ini berani, jujur. Ini jujur ya. Ini jawaban jujur nggak ya. berani nimbang. Ini Karena jujur loh ya. ya, kayak gini loh, temen kita bukannya doyan ngemil sebetulnya, tapi kan temen-temen jualan, kan kasihan Ah, loh kalau ah, nggak dibeli ah, jualannya. ah. Betul, 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 betul. Oh ya, ada yang nanya tuh. Ada yang nanya ke saya nih, BIB-nya banyak ya, Pak Ecep. Iya nih, ini BIB saya nih, Oh, maraton dari berbagai kota ini di yang Indonesia dan ngomong salah satu maratoner dunia. juga nih. Maratoner, penggembira sih, penggembira maraton di dunia. Makanya saya pas berbincang dengan Sekjen Astindo malam ini karena memang saya punya hope, punya harapan bisa Hmm. segera lelarian dimanapun dengan Amin. protokol yang benar gitu ya, protokol kesehatan yang benar Yap, dengan aturan yang ketat dan lain sebagainya tetap sehat. Karena kan lari kan yap, yap, ujung-ujungnya sehat juga gitu kan. yap. Mbak Pauline, kita lanjutin ya ngobrolnya malam ini. Mhm, mhm. Nah, lalu serumit-rumitnya, sesulit-sulitnya situasi pasti ada celah, ada celah di mana kita harus bisa mulai gitu ya. Dari mana kita Mhm. mulai nih, Mbak Pauline? Memasuki era new normal ini, kemudian juga pelonggaran-pelonggaran yang sudah dilakukan di beberapa tempat di tanah air gitu ya. Dan saya kira juga itu related dengan beberapa negara yang sudah mulai melonggarkan posisinya. Kita Yap. tahu beberapa negara sudah sangat clean ya, bebas dari pandemi ini. Ada beberapa yang memang sangat ketat sekali, tetapi juga saya kira kebanyakan sudah mulai bisa mengatasi masalah pandemi ini. Mhm. Mulai dari mana Astindo untuk menghidupkan kembali dunia pariwisata, kunjung mengunjungi dunia traveling gitu ya. Karena kalau tanpa celah itu kita akan terus begini, mati suri itu begini gitu Mhm. kan. Mhm. Semua berupaya, semua memulai dengan berpikir keras bagaimana memulai ini agar bukan kembali ke semula tetapi ada prosentase, ada progres yang sudah berjalan gitu. Gimana, Mbak? Well, basically kita mengharapkan supaya pemerintah ini serius nih nanganin COVID-19. Jadi dengan Hmm, keseriusan pemerintah, dengan dipercayanya kembalinya kredibilitas internasional terutama kepada Indonesia, itu kan pasti akan menjadi isyarat bagus. Jangan sampai tadi seperti saya bilang, paspor kita nanti nggak laku di mana-mana karena dianggap pemerintah Indonesia ditolak. main-main gitu, iya kan? Kalau negara lain, pesawat-pesawat sudah mulai masuk pertanggal 1 Juli. Banyak sekali negara yang sudah mulai membuka border mereka. Vietnam aja udah buka. Kemudian Thailand itu per 1 Juli kalau nggak salah akan buka juga. Singapura sudah mulai membuka untuk pesawat transit. Nah, kemudian intra Eropa sudah mulai buka tanggal 15 Juni. Ya, kembali lagi ketika mereka membuka border mereka, diharapkan juga supaya ketika Indonesia ini benar-benar dipercaya oleh pemerintah negara tersebut, mereka nggak mencantumkan Indonesia sebagai negara terlarang yang Wah, penduduknya ini nggak boleh bahaya, masuk ke negara ini itu, bahaya gitu banget, bahaya kan? banget. Jangan Itu sampai dia. warning, warning itu jangan sampai masuk apa namanya Nah, bagi kita gitu ya Indonesia. betul. Kalau dulu kan mereka melarang warga negara China masuk ke negara mereka karena memang terutama spesiali yang paspornya capnya Wuhan. Nah, jangan Hmm. sampai Indonesia punya ngalamin masalah yang sama ketika kita nantinya mau bepergian. Itu sih yang paling penting. Jadi Sudah ada indikasi kredibilitasnya. ke arah sana, Mbak Pauline, Um, sejauh pengamatan ini? So far sih waktu pas lagi kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di level regional, mereka bilang pemerintah lu tuh serius atau enggak sih sebetulnya karena mereka kan lihat Hmm. sekarang ini kan medsos kan luar biasa kan gencarnya Betul, dan betul. informasi itu kan gampang sekali mereka dapatkan lewat medsos. Jadi ketika Mhm, mereka lihat itu pasar Tanah Abang masih rame, orang belanja nggak pakai masker, sementara mhm, Jakarta tuh PSBB loh. Jadi mereka tanya, mhm, Jakarta mhm, tuh kalau orang Malaysia kan bilangnya MCO ya, apa minimum mhm, control order apa gitu. Kemudian mhm. Singapura bilangnya kan CB circuit breakers. Kalian tuh di CB nggak sih? Kalian tuh MCO nggak sih? Kok masih kok nggak ada
tanda-tandanya kalian tuh lockdown di rumah gitu, di karantina di Hmm. rumah. Kemudian mereka Hmm. kan juga pas lagi awal-awal sempat melihat ketika penumpang itu datang di Bandara Soekarno-Hatta dan ada Hmm. yang pesawat tertentu ada yang dicek di swab atau ada yang diperiksa pakai termogan, ada juga yang Hmm. nggak diperiksa. Ini kan jadi kekhawatiran mereka. Akhirnya jadi Betul. dampak buruk, Hmm. dampak Hmm. negatif buat Indonesia ketika mereka bilang sebenarnya Indonesia tuh serius apa enggak ya nanganin COVID. Tapi semakin kemarin kan kita lihat bagaimana jumlah yang sembuh lebih tinggi dibandingkan jumlah yang pass away. Jadi dari sini mereka pun melihat sudah ada perbaikan-perbaikan dari pemerintah Indonesia untuk menangani COVID-19. Kemudian diharapkan juga nih keseriusan dari pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Pariwisata ketika mempersiapkan destinasi-destinasi wisata kita. Tadi dengan program CHS, kalau negara lain kan sudah memberikan sertifikasi seperti Singapura ada SG Clean, Thailand juga sudah buat Hmm. sertifikasi untuk Hmm. kesehatan kebersihan. Nah, campaign-campaign ini dibangun terus oleh pemerintah sehingga nantinya, tapi dengan bukti nyata ya, dengan langkah Ya. konkret. Jadi bukan cuma aturannya itu yang turun, Ya. yang keluar, Hmm. tapi di bawahnya nggak diterapkan. Nah, ketika mereka sudah melihat campaign-campaign ini berjalan, langkah konkretnya ini sudah ada, pasti kan orang luar, traveler dari luar, wisatawan mancanegara, mereka akhirnya punya kepercayaan untuk balik lagi ke Indonesia, mengunjungi Hmm. lagi Indonesia. Itu sih yang kita Hmm. harapkan. Jadi kita nih Hmm. sekarang ya Hmm. memang waktunya riset dari nol, waktunya kita memperbaiki diri kita sendiri, termasuk Astindo. Anggota kami selama PSBB, selama WFH, dibekali dengan training-training. Jadi kita nggak cuma diem di rumah, diem-diem nonton drakor ya, tapi mereka Hmm. tuh kita setiap Apa tuh minggu rutin training-trainingnya, salah satunya apa tuh yang saya digital kira berhubungan marketing. dengan oke, digital marketing terus. Digital marketing itu kan penting banget. Kemudian kita juga punya membangun website kita. Jadi di website itu nantinya akan ada seluruh produk-produk tour package domestik terutama dari seluruh Indonesia. Dan Hmm. produk-produk tour package ini bukan cuma paket-paket normal. Jadi kan kalau kita bilang ada Golden Route nih, kalau Golden Route Bali itu kan Bedugul, Kintamani, Tanah Lot. Ini kan udah Golden Route kan, Hmm. udah sesuatu Hmm. yang biasa lah gitu kayaknya. Hmm. Hmm. Udah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu. Ada Nah, teman ini kita saya buat dari London bergabung nih, hmm, Mas Akhir. Mudah-mudahan persepsi Eropa terhadap kita juga positif ya. Mas Akhir mungkin yes. nanti bisa berbagi ya situasi di sana. Seperti Mhm. apa persepsi orang luar negeri terutama terhadap Indonesia dalam penanganan COVID-19 ini. Kalau kita baca setiap hari grafiknya kan relatif menurun ya, kecuali satu dua Yep, daerah aja. Ini sebenarnya sudah yes. peluang yang bisa segera kita mulai gitu ya, agar ini sudah mulai menggeliat kembali lah, sudah mulai Mhm. bisa kita create lagi lah, meskipun mungkin dengan standar-standar dan aturan yang lebih ketat, SOP yang lebih ketat. Saya ingin kembali ke soal apa namanya pembelajaran digital tadi, Mbak Pauline. Mhm. Apakah pembelajaran digital ini juga sampai pada tingkat teknis operasional di lapangan? Oke, kalau kita mulai pariwisata di Indonesia, lokal maupun mancanegara gitu, kira-kira secara teknis apa yang harus dipersiapkan oleh orang yang mau berkunjung maupun oleh aturan yang berlaku di semua area, mulai dari bandara, hotel, Mhm. tempat wisata dan lain sebagainya. Nah, Bu. mengenai standar operasional sebetulnya ini diterapkan oleh pemerintah. Jadi beberapa hari yang lalu dari Astindo kita sudah sempat mengikuti workshop-workshop yang dilakukan oleh pemerintah, diadakan oleh pemerintah, Kementerian Pariwisata dan Kemenko Maritim. Mereka Hmm. menerapkan standar-standar yang setelah mendapatkan masukan dari pelaku. Jadi standar ini pun nantinya tetap mereka harus serahkan dulu, ajukan dulu kepada Kementerian Kesehatan, baru dari Hmm. Kementerian Kesehatan keluarkan SK untuk diterapkan kepada pelaku pariwisata. Jadi memang Hmm. ini kita sudah buat sebetulnya untuk pelaku, tapi ternyata prosesnya seperti itu, harus dikeluarkan SK dari kementerian sehingga tidak tumpang tindih antar asosiasi yang satu dengan asosiasi yang lain, seperti itu. Nah, training-training yang kami lakukan, tadinya memang kami rencana mau buat training SOP new normal, tapi kan balik lagi karena mengacu kepada peraturan pemerintah dan itu belum dikeluarkan sampai sekarang. Jadi kami tunda dulu training tersebut supaya nantinya apa yang kami informasikan kepada pelaku anggota kami terutama itu sesuai dengan apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah.
Jadi yang Mhm, kita mhm. lakukan sekarang ini yang digital training marketing itu eh, kan banyak nih teman-teman yang masih even mereka tuh nggak ngerti gimana sih caranya buat brosur, desain brosur, bagaimana caranya upload produk ke website, bagaimana caranya Mhm, punya website sendiri. Selama ini betul. mungkin kan buat iklannya tuh cuma via Facebook atau cuma bikin IG story, IG WA, poster, WA. WA, iya. Jadi kita buat seperti itu bikin website. Kalau perlu misalnya pakai visual ya agar lebih Iya, hidup buat dan video. dibuat Dan banyak yang videonya. jadi YouTuber sekarang ternyata. Jadi pengurus-pengurus nih teman-teman juga travel agent banyak yang jadi Ah, YouTuber dadakan selama banting setir, banting setir. PSBB, banting setir, jadi koki juga, jadi YouTuber juga. Nanti dia bisa menggait tour lewat online lama-lama. Amin. Nggak apa-apa, itu kan namanya skillnya bertambah. Jadi Iya. multi talenta ya. Skillnya ya itu hikmah yang bisa didapatkan oleh para tour leaders Mm-mm. yang di masa sulit ini kemudian tetap harus kreatif ya. Eh, Ya. dari sisi kreatif sellingnya, dari sisi kreatif apa yang lain-lainnya pun Mhm. dilakukan. Mbak Pauline, kalau kita bicara tentang Asia Tenggara tadi beberapa negara sudah disampaikan ya, Vietnam, kemudian ada Mhm. beberapa Thailand, beberapa sudah mulai membuka membuka apa namanya membuka diri ya untuk Ya. dikunjungi. Kalau eh, lihat prosentase nih, ini sekali lagi nih pertanyaan awam saya sebagai pendengar gitu ya, masyarakat awam gitu ya. Kalau kita belah nih antara kunjungan Europe, kemudian Amerika misalnya, kemudian juga Asia, lebih khusus lagi Asia Tenggara. Sebenarnya yang paling masif menjadi konsumennya itu di wilayah mana, di sektor mana nih Mbak Pauline? Kalau sebelum kita bicara sebelum pandemi ya, Mhm. Sebetulnya masih Asia Tenggara sih. Asia Tenggara dan Asia itu masih menjadi favorit destinasi favorit untuk ya. destinasi favorit untuk Indonesia. Ketika kita mengadakan Asindo Travel Fair, kita punya travel fair kan yang sudah ke-10 kalinya tahun ini. Mhm. Kita lihat dari beberapa tahun terakhir itu yang nomor satu Jepang masih nomor satu, kemudian Korea nomor Oke. dua. Itu destinasi Hmm. utama. Lalu kalau di Asia Hmm. Tenggara, Singapura, Bangkok, of course, itu Ini destinasi karena faktor favorit. drakor-drakor itu kali ya Mbak Pauline. Sepertinya begitu. Dan kemudahan Eh, visa yang diberikan oleh beberapa negara tertentu itu menjadi mhm, satu mhm, benefit mhm, ketika negara-negara tersebut mempromosikan destinasi mereka. Contoh mhm, Jepang kan sudah untuk e-passport, memegang e-passport mereka boleh menggunakan visa waiver. Lalu mhm, Korea juga memberikan kemudahan untuk insentif-insentif grup, visanya itu bisa menggunakan grup visa dijamin oleh perusahaan. Jadi hal-hal mhm, ini menjadi salah satu pemicu positif ya supaya mhm, traveler ini mudah sekali bepergian ke negara mereka. Ditambah dengan harga tiket promo, semakin banyak mhm, penerbangan yang masuk ke negara tersebut dan semakin banyak subsidi yang diberikan oleh negara tersebut kepada mhm, maskapai, itu kan juga mhm, membantu supaya si maskapai ini bisa menurunkan harga tiket pesawat. mhm, Kebayang kan mhm. ke mana kemarin yang ke Bangkok itu dengan 3 juta itu all in tiket Yes. pesawat segala macam Mhm, hotel segala mhm. macam kan. Itu masih dapat Sementara 5-6 hari ya, Mbak Pauline ya? sementara kalau ke domestik berapa? Tiket pesawat ke Manado aja 6 juta. 6 juta. Itu return Heeh. ya? Return tiket pesawat ke Manado 6 juta kan tahun lalu kan kita ingat tahun lalu Hmm. tiket pesawat domestik itu kan mahalnya luar biasa. Betul, 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 Jadi betul. ya masih tetap ASEAN itu masih menjadi ASEAN dan Asia masih menjadi destinasi utama sih untuk masyarakat Indonesia. Nah, dengan new normal ini atau prediksi sampai akhir tahun ke Mhm. depan gitu ya, kapan kira-kira ya kita bisa menikmati paket-paket murah yang bisa menjelajah Asia Tenggara atau Asia lah? Nah, kalau nanya ibu itu saya mesti ngambil baskom sama air nih buat buka buat ngeramal. Lah, kerja saya itu kan memancing Mbak Pauline untuk mengeluarkan statement sehingga itu menjadi hope bagi saya, hope bagi banyak Pengennya orang bulan gitu depan. ya. Pengennya minggu depan, pengennya Ya, bulan tapi depan. tentu Tapi saja kan kan yang kembali lagi realistis. ya, iya. Kita harapkan sih kalau misalkan pandemic is over, Hmm, kemungkinan bulan Agustus, ini being optimis ya, being Agustus optimistic bulan ya. Agustus ya, being Saya optimistic. catat loh ya, Karena Agustus ya. saya minta help lagi pemerintah nih, tolong dong dibuka dong perbatasannya.
Iya, 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 iya. Terus. Sorry saya jadi motong Ya, nih karena dengar Agustus yeah, it's tadi okay. apa gairahnya langsung meledak-ledak. Iya itu karena kita tuh being optimistic kan, jadi kita being optimis, kita ngelihatnya oh ya bulan depan, termasuk teman-teman traveler sendiri pelanggan-pelanggan Ah, kita, mhm, mereka itu ketika mereka membatalkan rencana perjalanan mereka, mereka kayak kan kemarin kita pameran di bulan Februari, mereka beli mhm, tiket pesawat mhm, buat sampai bulan Juni, Agustus mereka sudah beli tiket, mhm, mereka baru membatalkan rencana perjalanan mereka di bulan Juni atau di bulan Mei itu sebulan sebelumnya. Jadi kan mereka being optimis berarti kan mereka berharap kondisi ini cepat berakhir. Oh iya deh bulan depan gue udah bisa jalan-jalan lagi, tiket gue bisa dipakai mhm, lagi gitu. mhm, Tapi jadi mhm, mereka ngelihatnya seperti itu. So mhm, kita juga mhm, being optimis nih. Kita berharap supaya pandemiknya kalau bulan ini kira-kira udah grafiknya kurvanya menurun, negara lain pun juga kurvanya menurun. Tapi of mhm, course dilihat lagi dengan bagaimana negara kita mencegah supaya tidak terjadi second wave. Ini kan yang paling kita khawatirkan second ya, wave dengan mhm. adanya imported case segala macam, pencegah supaya Mutasi hal-hal antar tersebut terjadi daerah ya. mutasi. Mhm, Nah, mhm, kan kemarin kejadian di Belitung, begitu pesawat hari pertama dibuka, ternyata begitu masuk betul. penumpang ada yang kena COVID lagi. Ini kan kita juga Mhm, jangan mhm, sampai terjadi hal-hal seperti ini. mhm, So, mhm, ya hopefully kalau misalkan Juli udah habis semuanya, Agustus kita bisa traveling lagi, moga-moga. mhm, mhm, mhm. Memang dari beberapa studi yang dilakukan, termasuk oleh dari Astindo dan juga dari beberapa university, dikatakan bahwa yang akan booming itu pasti wisatawan domestik dulu, perjalanan Mhm, domestik mhm, yang akan mhm. dimulai, kemudian staycation juga akan mulai booming duluan. Orang mungkin akan males nih kalau mesti berangkat ke satu negara atau satu tempat, mereka harus menjalani proses check-in, proses verifikasi, proses periksa segala macam, itu butuh waktu lebih lama dibandingkan sebelumnya. Kalau dulu kita Mhm. berangkat cuma perlu waktu 1 atau 2 jam sebelum ke bandara, akhirnya kita jadi perlu waktu Ya, 3 sampai 4 jam gitu kan. betul. Mhm, mhm, Nah, ini mhm, juga mhm. mungkin akan menghalangi orang untuk melakukan traveling yang nggak penting. Kalau dulu kan Betul. Indonesia Travelers ngaku nggak, kalau weekend begitu lihat, oh ya tanggal merah weekend, libur kejepit, cari-cari buru-buru cari tiket murah, buru-buru cari kemana gitu, Kalau bisa perlu weekend berburunya jam nol escapade. nol kan, jam nol Nah, nol nol kan, nol sekian pakai langsung kredit berburu card, tiket, promo, kredit tentang nah, gitu kan, ya berebut gitu. kan? Iya, jadi mungkin Ya, yang kayak masa-masa yang gitu-gitu. sangat dirindukan oleh traveler saya juga ya. Jadi kalau pas lagi ada event maraton di mana langsung buru-buru, oh iya kayaknya kosong nih, gue udah dicuti Betul. 2 hari gitu kan. Jangan begitu kan, eventnya masih setahun yang lalu, setahun yang akan datang, sorry, tiketnya sudah berburu dari sekarang, udah beli Nah, dari iya. sekarang kan. Sekarang eh, masa-masa yang sangat dirindukan itu kita nggak pernah tahu. Tapi Bu Paulin Mbak Paulin tadi memprediksi Agustus kita sudah new normal lagi lah dalam New urusan normal berburu ya. tiket. Tetapi Semoga ya. begini, Mbak, ada nggak semacam information update lah ya yang Hmm. official dikeluarkan oleh Astindo berhubungan dengan tahapan-tahapan orang sudah mulai bisa bepergian ke luar negeri atau di domestik gitu. Ada semacam pusat informasi yang disampaikan nggak dan Ada, melalui jadi apa gitu ya? Mhm. kita punya Instagram juga, itu kita update selalu Mhm, di mhm. Instagram kita. Apa Jadi apa kayak Instagramnya Mbak? Boleh disebutkan? Astindo ada underscore asosiasi. Jadi di Oke. Instagram kita dan kemudian kita punya WhatsApp grup kan dengan daerah-daerah dan setiap daerah itu Mhm, punya WhatsApp grup lagi dengan anggota-anggotanya. Di situ mhm, kita rilis dan di website kita pun juga kita rilis. Seperti hari ini nih kita punya informasi baru dari Garuda terkait dengan aturan mengunjungi setiap kota. Jadi kalau di mhm. kota tertentu itu kan pembatasan mengenai PCR, rapid test segala macam itu kan dikeluarkan oleh Pemda masing-masing. Jadi bukan oleh Oke. maskapai, tapi Pemda kan Mhm, yang mhm, mhm, mengatur ke mhm, kota mana perlu PCR, ke kota mana perlu mhm, SIKM, ke kota mana perlu mhm, rapid test. Itu kita mhm, keluarkan informasinya di website dan di Instagram mhm, kita. Dan juga mhm. kita punya informasi mengenai negara yang dikunjungi. Jadi kan setiap negara juga punya aturan yang berbeda. Contoh Oke. Australia, cuma Mhm, bisa menerima warga negara Australia ataupun PR Australia dan nggak boleh keluar lagi. Setelah masuk nggak boleh keluar lagi mhm, dari mhm. Australia.
Juga mereka harus karantina mandiri 14 hari. UK juga sama harus karantina. Singapura tidak menerima kunjungan turis sama sekali. Indonesia boleh masuk, turis asing boleh masuk, tapi Indonesia tidak memperbolehkan turis asing masuk, cuma boleh tenaga medis, student visa, pekerja working visa. Jadi informasi itu kita cantumkan di IG kita, di website, dan juga melalui WhatsApp ke masing-masing anggota. Semua terupdate ya di IG dan Yes. WhatsApp grupnya ya. Ya, Ya mungkin ke depan butuh semacam media campaign lainnya ya selain IG, barangkali Facebook ya. atau yang lain-lain lah, TikTok. yang barangkali TikTok TikTok. ya. Lucu-lucuan lah. Tapi Gimana kita pakai caranya ya? TikTok. Kita Gimana pakai caranya ya? TikTok untuk Caranya. campaign. Ada nggak contohnya, Mbak? Indomie aja bisa campaign pakai TikTok. Masa kita nggak bisa sih gitu. Jadi kita kemarin Harusnya sudah sih bikin. bisa ya. Iya, kita bikin kayak pas lagi waktu yang mulai-mulai zamannya PSBB itu, kita membuat TikTok video campaign Ada mengenai berapa how konten tuh yang to. dibikin tuh? Aduh, saya nggak tahu, mesti nanya Mas Humas yang ngerjain. Jadi kita Ah, bikin campaign mengenai how to stay healthy and clean waktu kita bekerja di kantor. Jadi bagaimana cara cuci tangan yang benar. Nah, itu ada beberapa orang tuh, artis-artisnya, ada yang Termogan apa segala macem Oh, gitu. endorse artis juga ya, pakai artis juga ya ininya. Artisnya Astindo, artis Oh, Astindo. Duit tadinya aku lagi udah nggak pede seret. nih. Duit lagi seret, nggak bisa keluarin duit Nah, waktu banyak-banyak. kita sangat terbatas, nggak berasa nih kita hampir 1 jam. Iya. Tapi ada yang belum aku Wow. tanyain Apa tuh? tentang ini lebih spesifik ya, tentang haji dan umroh. Hahaha. Pasti travel juga ada yang di bawah Astindo kan. Iya. Nah, haji ini kan udah pasti Indonesia tidak memberangkatkan untuk tahun ini. Tapi kan pertanyaannya bagaimana dengan umroh kan? Umroh ini kan belum ada kepastian. Sementara umroh kan everyday bisa Ya. berangkatin orang. Ada hal yang penting yang ingin disampaikan khusus untuk tentang kunjungan ke negara Saudi ini, Mbak Khalid? Kembali Sekarang? lagi mengenai visa. Selama visanya mereka sudah boleh buka, sudah boleh di-apply, kita bisa memberangkatkan kapanpun itu, kita bisa berangkatkan selama mereka sudah membuka permohonan untuk visa. Sekarang kan Oke. masalahnya negaranya tidak mengizinkan visa application. Jadi masalahnya balik lagi di sana. Ketika visa application sudah boleh dibuka, sudah mulai boleh dikerjakan oleh teman-teman travel agent, sudah pasti pesawat langsung pada booking semuanya, langsung pada terbang ke sana. Begitu visa dibuka, itu kuncinya. Visa dibuka, border dibuka, terutama untuk warga negara Indonesia, pasti udah boleh jalan umroh dan haji. Kalau haji mungkin kan haji memang udah pasti enggak ya. Katanya haji kalau nggak salah cuma boleh untuk warga negara Saudi Arabia sendiri Itu kan. pun belum diputuskan. Itu pun Belum belum pasti, belum diputuskan. Belum diputuskan. Nah, pasti. jadi Betul. kembali lagi kuncinya di visa. Termasuk bukan cuma Saudi Arabia, tapi juga negara-negara seperti Schengen, Amerika, UK. Ini kan sekarang visa application-nya tidak dibuka. Betul. Embassy ataupun VFS itu tidak buka untuk visa application, hanya boleh mengurus imigrasi, urusan keimigrasian untuk penduduk mereka sendiri. Jadi ya kembali lagi, Iya, selama itu visa betul. application. Saya potong, Mbak. Ada teman saya di Kemenlu, dia mau pindah tugas ke Amerika ya. Yep. Sampai hari ini dia belum bisa mengajukan, belum bisa apply visa. Jadi memang betul, Betul, akurat betul. tuh ya yang disampaikan Iya. Mbak Pauli itu. Dan juga visa-visa yang sudah dimiliki oleh penduduk Indonesia sebelumnya, ini pun ada kemungkinan ditangguhkan terlebih dahulu sampai masa COVID-19 selesai. Jadi kalau kita punya visa nih, nggak serta-merta juga kita bisa berangkat. Mereka akan lihat visa kita visa apa. Kalau visa kita visa turis, kita nggak boleh masuk juga. Kecuali kalau visa kemarin kalau nggak salah EU Schengen itu pun ada student yang warga negara Indonesia sudah punya visa student, itu pun masih ditolak masuk, tidak boleh berangkat. Gitu. Nah, balik lagi ke soal perjalanan ke wisata rohani terutama ya ke Saudi Arabia ini. Apakah Astindo ada komunikasi dengan pihak Saudi? Ya, misalnya kalaupun tidak dengan governance-nya, ya misalnya dengan asosiasi sejenis yang ada di sana gitu. Komunikasi itu terbangun terus? Kebetulan di travel agent itu ada asosiasi lain yang lebih kuat untuk urusan umroh haji. Jadi mereka, karena asosiasi Ampuri umroh ini kan ya? mereka Ampuri, Kasturi, Himpu, mereka menjalin hubungan lebih intens dengan Kementerian Agama terutama.
Karena hubungannya lebih ke Kementerian Agama nih kalau urusan umroh haji. Yap, betul, 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 Gitu. betul. Oke, Yang oke. teman-teman Jadi, lakukan sih so far mereka memperkuat posisi supaya biar gimana pun juga kita tahu umroh haji itu kan ini kan market yang luar biasa besar dan Indonesia ini kan betul. market luar biasa untuk si Hmm, Saudi Arabia. Nah, teman-teman ini kan ketika mereka merencanakan perjalanan umroh haji nggak cuma mempersiapkan visa atau jemaah, tapi juga land arrangement-nya, hotel, mereka sudah rebutan hotel, mereka sudah rebutan transport, itu kan udah hmm, dipersiapkan dari awal-awal, mereka sudah punya kontrak bertahun-tahun, dan hmm, mereka sudah bayar deposit juga ke Saudi Arabia, ke supplier di hmm, sana, pengusaha catering, hmm, mereka pasti sudah hmm, bayar deposit. Nah, itu yang hmm. mereka perlu waktu untuk nego bagaimana supaya dikembalikan utuh terutama, atau paling mentok-mentoknya nih akhirnya di redeposit untuk kunjungan berikutnya. Hmm. Saya tidak ingin, sejujurnya nih Mbak, tidak ingin mendengar kabar buruk ya, seberapa Itu mengecil usaha travel ini yang tergabung dalam Astindo. Tapi sepertinya itu akan terjadi gitu ya. ya. Apakah kondisinya sekarang sudah mulai berguguran satu persatu yang bendera putih itu menyerah dan Ya itu tidak bisa mati suri. melanjutkan maksudnya? Banyak sebetulnya Se- mati suri, mhm, mhm. Seberapa terutama banyak? yang eh, terutama yang capitalnya itu kurang besar, mereka sudah Mhm. pasti yaitu menyerah bendera putih. Apalagi kalau misalkan di masa pandemi ini mereka menemukan bisnis lain yang mungkin ternyata lebih menjanjikan. Kan seperti mereka coba untuk usaha kuliner atau untuk usaha alat kesehatan. Mungkin itu lebih menjanjikan dan akhirnya jadi ada beberapa yang kreatif yang membuka online shop dan ternyata lebih bagus hasilnya dibandingkan dengan usaha travel agent. Tetapi izin travelnya itu apakah Mhm. sesederhana misalnya saya masukin ke laci, nanti ketika sudah normal lagi laci itu saya buka, hidupin lagi atau bagaimana? Ya, tergantung Pemda masing-masing. Jadi kalau di Jakarta itu kita ada yang namanya evaluasi. Setiap tahun kita harus lapor ke Dinas Pariwisata DKI, Mhm, apakah mhm, travelnya masih berjalan. Report kegiatan lah LKU ya, laporan kegiatan usaha. Jadi mhm, mhm, kemudian kan kita juga ada, saya kurang hafal nama-namanya, tapi ada beberapa perizinan yang memang harus kita renew setiap 2 tahun sekali atau setiap tahun. Nah ini yang tergantung nih, kalau misalkan LKU-nya bagus, bisa dilanjutkan. Lalu ada audit keuangan yang juga harus kita lampirkan ketika kita merenew perpanjangan IATA. Jadi ya mhm. hal-hal ini, tapi ya mereka mau nggak mau harus aware bahwa memang tahun ini kita tiarap semua, kita nggak Iya. bisa jualan semua. Mhm. Jadi LKU kita pasti negatif. Meskipun proses ke IATA masih terus harus berjalan ya, proses pendaftaran, Betul. kemudian pelaporan keuangan dan lain sebagainya, tetap IATA Iya. tidak mau tahu ya, tetap harus jalan ya. Ada bisa dinegosiasi. Jadi contoh nih seperti audit keuangan. Sebetulnya kan kita harus Hmm. submit bulan Maret kemarin, sorry bulan Dia April kemarin. dilonggarin. Dilonggarkan sampai bulan Juni. Nah, Juni PSBB masih berlanjut. Kan informasinya Mhm, kan sebulan mhm, sebelumnya. mhm, Ketika mhm, Juni kita bilang, mereka minta akhir Mei, kita bilang nggak mungkin karena masih PSBB. Nah, jadi diundur lagi sampai ke bulan Juni. Itu negosiasi antara Astindo dengan IATA. Jadi Itu apapun yang korespondensinya kita di bisa. tanah air atau di Singapura? Di Singapura. Ah, di Singapura ya. Di Base Singapura mereka ya. di Singapura memang ya. Bias mereka di Singapura betul. Ah, Jadi mereka harus mhm, mengerti mhm, nih kondisi negara gue kayak begini loh sekarang. Jadi gue nggak bisa ke kantor, kita nggak bisa ke kantor, nggak bisa ketemu dengan auditor karena kalau mhm, kita buka mhm. kantor kita didenda gitu. Luar biasa perbincangan malam ini. Tapi terakhir nih, karena kita Mhm, tinggal 3-4 menit lagi nih, Mbak, mhm. perbincangan kita. Kalau misalnya eh, ada nggak kasus gimana? Karena pandemi ini kemudian izin travelnya saya jual deh. Dan ada nggak yang It- berminat ya di saat-saat seperti ini gitu, Mbak? itu bukan baru sekarang, tapi sudah terjadi sebelumnya. Jadi Oh, oke. memang Mhm. kondisi travel agent ini kan pas lagi tahun lalu kurang begitu baik juga karena dengan adanya tahun lalu itu kan dibilang tahun politik. Hmm. Jadi was-was nih yang bepergian juga agak sedikit berkurang. Kemudian dengan Dan semakin uangnya menjamurnya, kekuras untuk campaign, bukan untuk semoga, traveling. semoga enggak ya. Lalu yang wisatawan luar negeri mancanegara pun yang datang ke Indonesia juga nggak terlalu banyak tahun lalu ya karena Hmm, balik lagi tahun hmm. politik. Lalu Oke. ditambah juga dengan mahalnya tiket pesawat domestik sehingga banyak sekali yang menangguhkan perjalanan domestik, lebih banyak yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Kebayang tadi kan saya udah bilang
tiket pesawat ke Manado 6 juta, tiket pesawat ke Mhm. Bali 3 juta. Sementara ada operator charter flight yang Mhm. mengoperasikan pesawat-pesawat, mungkin juga tahu kan Pak Ecep, Jakarta Yap. ke Hainan all in cuma 5 Mhm. juta, Mhm. 5 hari Mhm. berikut Mhm. hotel semua segala macam. Otomatis kan tour operator dalam negeri ini terutama daerah ya yang menjadi Mhm. destinasi wisata, otomatis mereka kan nggak mendapatkan pemasukan yang berarti. Karena Betul. dengan adanya Mhm. saingannya itu negara lain, judulnya ke luar negeri nggak perlu visa pula gitu. Iya. Mhm. Sudah banyak memang yang sudah melakukan menjual company mereka dari tahun lalu. Tahun lalu peminatnya masih cukup lumayan karena izin usaha di beberapa daerah itu sudah di stop, tidak boleh bikin izin usaha baru, membuat Hmm. izin usaha baru. Jadi mereka akhirnya membeli existing travel agent gitu. Mhm. Tapi untuk 2 bulan terakhir ini, rasanya kalaupun Gak ada yang ada, jual, gak ada yang mau. Yang belinya jadi nggak ada, yang jualnya banyak, yang belinya nggak ada. yang Jadi belinya so yang nggak far, ada ya. so Mhm. far ditutup begitu aja sih. Mati ya makanya saya bilang mati suri ya udah ditutup operationnya 2 bulan begitu aja. Karena toh Mhm. kalau misalkan untuk melakukan PHK sudah pasti nggak mungkin. Travel Hmm. agent, pengusaha sekarang ini hotel juga kita nggak punya Mhm. capital yang cukup, nggak punya cash flow Mhm. yang cukup untuk melakukan PHK. Dan Mhm. ya itu balik Mhm. lagi peraturan dari pemerintah ketenaga kerjaan juga sama sekali tidak mendukung pengusaha. Oke, oke, oke. Jadi intinya kita Tuh. balik lagi ke 2 hal tadi ya, Mbak Paulin. Pertama, pakai ilmu ikhlas. Yang kedua, pakai ilmu sabar ya. Makanya pantatnya makin lebar, sabar mulu. Tapi gini lah, saya sangat yakin sabar ini pasti ada batasnya. Khusus untuk urusan ini tentu saja, karena semua orang sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Yes. Mudah-mudahan implikasinya juga sangat positif bagi Mhm. dunia traveling, travel agent di Indonesia khususnya, lebih khusus Yep. lagi di bawah Astindo. Mbak Amin. Paulin, Sekjen Astindo, terima kasih sudah bincang malam Thank dengan you. saya malam ini. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa Terima kasih. mendengar begitu banyak penjelasan yang sangat edukatif, begitu Curcolnya banyak. banyak curcol yang disampaikan, dan begitu banyak hope yang malam ini terbangun kembali, terutama di wilayah orang-orang yang mengurusi travel. Jadi saya sangat apresiasi maaf untuk perbincangan malam ini. Thank Kita mudah-mudahan bisa you. lanjutkan lagi Mbak Pulin di Yes. kesempatan-kesempatan yang akan datang ya. Ya. Siap. Thank Sekali you lagi Pak terima Acep. kasih Terima Mbak kasih Paulin. Salam banyak. buat Thank teman-teman di you. Astindo ya. Terima kasih Pak Acep. Terima kasih, selamat malam. Thank you malam. Ya, terima kasih teman-teman sekalian dan kita akan jumpa lagi dalam bincang malam selanjutnya. Selamat malam, Assalamualaikum.